Fluktuasi harga CPO, ketatnya persaingan industri sawit, dan tekanan biaya produksi menimbulkan risiko koreksi bagi emiten perkebunan sawit nasional. Kami tim Satva Invest dengan saya Faradila Yunapratita bersama rekan saya Ahwaldino Feriski Sutara dan Ridin Dwi Kusuma dengan bangga mewakili Universitas Teknologi Yogyakarta di bawah bimbingan Bapak Nur Arifin Adin Puji Artanto, SEMBA. TPLA sebagai salah satu perusahaan sawit dan biodiesel terintegrasi di Indonesia meyakinkan tim kami untuk merekomendasikan sel dengan target harga Rp615 dan harga penutupan Rp815 yang mencerminkan potensi penurunan sebesar 24,55%. TPLA berdiri sejak tahun 1973 dan tercatat di BEI sejak tahun 2000. Perusahaan ini merupakan salah satu agribisnis terintegrasi terbesar di Indonesia dengan dua segmen utama, kelapa sawit dan gula rafinasi. Kegiatan usaha TPLA mencakup dari hulu hingga hilir, mulai dari perkebunan hingga pabrik produksi. Produk utamanya meliputi CPO, PKO, biodiesel, minyak goreng, dan gula rafinasi dengan kapasitas 765.000 kiloliter biodiesel dan 324.000 ton gula rafinasi per tahun. Distribusi produk didukung oleh 23 kantor pemasaran, lebih dari 48.000 titik distribusi, serta 500 armada truk dan gudang. Saat ini TPLA memiliki lebih dari 3.000 karyawan dengan kapitalisasi pasar di atas 5 miliar. Pendapatan TPLA pada tahun 2024 mencapai 17,4 triliun atau naik 13% dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi pendapatan berasal dari sawit sekitar 60% dan gula 40%. Fokus utama perusahaan adalah pasar domestik, di mana 93% penjualan tahun 2024 berasal dari dalam negeri. Distribusi ini didukung fasilitas produksi terintegrasi yang tersebar strategis di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Saat ini total lahan tanam aktif mencapai 80% dengan lebih dari 60% tanaman berusia di atas 15 tahun. Hal ini menjamin ketersediaan pasokan bahan baku jangka panjang dan efisiensi rantai pasok. Harga CPO global relatif stabil di kisaran 3.500 sampai 4.500 dolar Amerika per metrik ton selama 2023 sampai 2024. Tekanan berlanjut di 2025 akibat naiknya stok Malaysia menjadi 1,93 juta ton, naik 5,9%, lalu turunnya permintaan dari India dan Tiongkok, serta penguatan ringgit 3% yang menurunkan daya saing ekspor. Dari sisi perdagangan, Amerika Serikat menurunkan tarif impor sawit Indonesia menjadi 19% dengan potensi penurunan lanjutan. Sebagai salah satu negara tujuan utama ekspor, kebijakan ini membuka ruang ekspansi pasar TBLA. Sementara itu, deforestasi Indonesia mencapai 261.575.000 hektar dalam satu tahun terakhir yang dapat memicu hambatan dagang dari negara berstandar lingkungan tinggi seperti Uni Eropa. Bagi TBLA, tekanan ESG ini dapat berdampak pada citra, kelayakan investasi, dan akses pasar. Meskipun ekspor global menghadapi tekanan, volume ekspor sawit Indonesia tetap stabil di angka 20-22 juta ton per tahun selama 5 tahun terakhir. TBLA yang berlokasi di Lampung sebagai provinsi penghasil CPO terbesar kedua di Indonesia dengan output mendekati 2,6 juta ton berpeluang mengembangkan produk turunan seperti margarin dan oleokimia. Pemerintah memperluas mandatori biodiesel dari B35 ke B40 mulai Januari 2025 dengan alokasi sebesar 13,15 juta kiloliter. Proyeksi kebutuhan CPO untuk B40 diperkirakan mencapai 15-16 juta ton per tahun. Ini memberi peluang bagi TBLA untuk memperkuat pasar domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor sejalan dengan kebijakan energi nasional. Sebagai bagian dari perkebunan besar swasta, TPLA memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi CPO nasional. Keunggulan TPLA ada pada bisnis biodiesel dengan kilang terbesar di Sumatera Selatan berkapasitas 765.000 kiloliter per tahun yang lokasinya strategis dekat kilang Pertamina untuk mendukung efisiensi distribusi ke Sumatera Selatan, Banten, Jabodetabek, dan juga Jawa Barat. Tahun 2024 menjadi momentum pertumbuhan bagi TPLA. Total produksi dan pembelian TPS naik hampir 32% seiring meredanya El Nino, mendorong produksi CPO naik 39,9% dan biodiesel melonjak 123,1%. Tahun 2025, TPLA memperoleh alokasi biodiesel nasional sebesar 809.000 kiloliter, naik lebih dari 113% dari tahun sebelumnya, dan siap mendukung target B50 pada tahun 2026. Dengan defisit gula nasional 5,2 juta ton pada tahun 2025, pabrik gula TPLA berkapasitas 324.000 ton per tahun berperan penting dalam ketahanan pangan nasional. Integrasi fasilitas produksi yang dekat pelabuhan di Lampung memastikan efisiensi rantai pasok dari hulu hingga ke hilir. Dalam analisis Porter 5 Forces, struktur industri TPLA menunjukkan proteksi tinggi dari pendatang baru dan pembeli, namun dihadapkan pada persaingan ketat dan tekanan biaya dari pemasok. Selama 5 tahun terakhir, laba bersih TBLA fluktuatif dengan penjualan yang menurun selama periode tersebut. Pada tahun 2025 sampai 2030, pendapatan diprediksi meningkat 17% setiap tahunnya dari rata-rata pendapatan 5 tahun terakhir. Dari sisi likuiditas, rasio lancar mengalami penurunan pada tahun 2023 dari 135% menjadi 130% di tahun 2024. Sementara itu, quick ratio juga turun dari 1,06 ke 0,83 di tahun 2024.
Debt to asset ratio yang tinggi berkisar di 68% sampai 71% selama 5 tahun terakhir menunjukkan struktur permodalan yang didominasi oleh utang. Pada tahun 2024, return on invested capital TBLA tercatat sebesar 6,9%, menunjukkan tingkat pengembalian yang relatif rendah terhadap total modal diinvestasikan, mencerminkan perusahaan belum mampu menghasilkan laba operasional yang sebanding dengan besarnya dana yang ditanamkan. Selama 5 tahun terakhir, ROE, asset turnover, dan profit margin TBLA memiliki tren yang fluktuatif, sedangkan leverage selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Pada akhir tahun 2025, estimasi ROE TBLA yaitu sebesar 13% yang disebabkan oleh naiknya penjualan sebesar 22%, sedangkan ROE TBLA tahun 2026 diprediksi akan lebih tinggi dari tahun 2025 sebesar 21%. Kami menghitung nilai intrinsik TBLA menggunakan free cash flow to firm untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas untuk membayar utang, mendanai operasional, atau mengembalikan modal kepada pemegang saham, yaitu pertumbuhan terminal sebesar 4,9% dan BACC sebesar 13,16% yang dihitung menggunakan risk-free rate 5,5%, equity risk premium 1,8%, dan beta sebesar 1,24. Menghasilkan nilai ekuitas 3,63 triliun sehingga didapatkan nilai Rp602. Untuk melengkapi analisis valuasi, kami melakukan analisis valuasi relatif PBV dengan membandingkan perusahaan sejenis dan mendapatkan harga Rp633. Lalu kami melakukan pembobotan valuasi antara valuasi FCFF dan PBV sebesar 60% dan 40%. Kami merekomendasikan jual saham TBLA dikarenakan harga pasar lebih tinggi dari harga wajar dengan target harga Rp615 turun 24,55%. Sebagian besar pendapatan TBLA, yaitu sekitar 93% pada tahun 2024, berasal dari pasar domestik. Ketergantungan yang tinggi pada pasar domestik membuat TBLA rentan terhadap intervensi kebijakan pemerintah, seperti pengendalian harga minyak goreng, regulasi biodiesel, dan fluktuasi daya beli masyarakat. TBLA mencatat total liabilitas sebesar 19,3 triliun pada akhir tahun 2024, dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 1,74 kali, menandakan struktur permodalan yang sangat bergantung pada pembiayaan eksternal. Beban bunga yang besar mencapai 1,2 triliun, menekan profitabilitas dan menciptakan tekanan arus kas. Selama 5 tahun terakhir, free cash flow TBLA berada pada posisi negatif, mencerminkan tingginya kebutuhan belanja modal dan pembiayaan tanaman produktif yang belum sepenuhnya memberikan hasil. Meskipun membaik di tahun 2024 yaitu 917 miliar, namun arus kas dari aktivitas investasi terbesar dan negatif, menyebabkan free cash flow belum menunjukkan pola yang sehat secara berkelanjutan. Tim kami membagi menjadi 3 risiko yang muncul dari TBLA. Yang pertama adalah harga sawit dan fluktuasi pasar, di mana harga CPO yang fluktuatif dan dipengaruhi faktor global. Yang kedua yaitu utang dan beban bunga tinggi. TBLA memiliki utang yang besar dengan total liabilitas mencapai 19,3 triliun pada tahun 2024. Rasio leverage sebesar 1,74 kali menunjukkan ketergantungan perusahaan pada pendanaan utang, serta beban bunga yang membengkak sebesar 1,2 triliun. Ketiga, return on invested capital yang rendah dan menurun dalam 5 tahun terakhir karena TBLA terus melakukan ekspansi melalui investasi besar di aset tetap dan tanaman produktif. Total kapital expenditure tahunan mencapai 1,4 triliun. Namun banyak dari aset ini, terutama tanaman, belum memberi kontribusi signifikan terhadap laba. TBLA menerapkan pendekatan berlanjutan menyeluruh dari hulu ke hilir selaras dengan standar ISPO dan ISO 26000. Perusahaan menjalankan pembukaan lahan 100% tanpa bakar, serta melindungi lebih dari 4.000 hektar kawasan konservasi. Pengelolaan limbah seperti POM dan EFB tidak hanya menekan jejak karbon, tapi juga mengefisiensi biaya. Dari sisi sosial, TBLA membangun kemitraan inklusif dengan 55% petani plasma dan 45% karyawan, disertai dukungan teknis dan jaminan pembelian hasil panen. Ini memperkuat stabilitas sosial ekonomi lokal, khususnya di Lampung. Strategi ini tercermin dalam kerangka 4P, yaitu Product, People, Planet, dan Profit. Langkah ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang TBLA. Berdasarkan hasil analisis valuasi dan fundamental, kami menilai saham TBLA saat ini belum mencerminkan nilai wajar yang sepadan. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan risiko yang ada, kami menyarankan investor untuk tetap lebih berhati-hati terhadap saham ini.